Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 Juni 2025 dengan judul Mengapa Mozart Meninggal Begitu Muda? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Imamat 11 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memama biak. Haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kau makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Mari kita ikuti penjelasannya. Apa yang sebenarnya membunuh Wolfgang Amadeus Mozart? Menurut sebuah artikel tahun 2001, diterbitkan di Journal of American Medical Association, kemungkinan besar pelakunya adalah trichinosis, yaitu serangan cacing yang disebabkan oleh memakan makanan daging babi yang dimasak kurang matang. Ini bisa menjelaskan semua gejala Mozart, termasuk demam, ruang, nyeri, anggota badan, dan bengkak. Mozart meninggal pada usia 35 tahun. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1846, Dr. Joseph Leidy dari Philadelphia sedang memakan sepotong daging untuk makan siang ketika dia memperhatikan beberapa titik yang tampak lucu di dalamnya. Dia berpikir, bintik-bintik itu tampak tidak asing. Saya melihat titik yang sama pada jaringan otot mayat yang saya bedah beberapa hari yang lalu. Dia meletakkan daging itu di bawah mikroskop. Apa yang dia temukan sungguh mengerikan. Itu penuh dengan cacing-cacing kecil yang sekarang kita sebut trichina. Cacing-cacing tersebut mendapatkan jalan masuk ke dalam otot dan pada akhirnya dapat membunuh orang itu. Dalam tubuh manusia, hal ini hampir seluruhnya berasal dari konsumsi produk daging babi. Mozart menulis surat kepada istrinya 44 hari sebelumnya. Penyakit misteriusnya dimulai. Apa yang saya cium? Potongan daging babi. Ge gusto. Sungguh rasanya sangat enak. Saya makan untuk kesehatanmu. Dia meninggal 15 hari setelah dia sakit. Trichinosis memiliki masa inkubasi sekitar 50 hari. Gejala Mozart serupa dengan orang lain yang memakan daging babi yang dipenuhi parasit. Menurut Dr. Don Calvert dalam bukunya Apa yang akan Yesus makan, menyatakan saat ini banyak orang-orang menyatakan bahwa daging babi adalah daging yang aman untuk dimakan di zaman modern. Saya tidak setuju. Babi memakan makanan dalam jumlah besar dan ini mengencerkan asam hidroklorida dalam perut babi. Hal ini pada gilirannya memungkinkan racun virus parasit dan bakteri untuk diserap ke dalam daging hewan. Selain rakus, babi juga merupakan hewan yang sangat kotor.
Mereka akan memakan sampah, kotoran, dan bahkan daging yang membusuk. Babi muda menjadi serangan parasit termasuk Trichinella, cacing pita babi, dan Toxoplasmosis. Ya, memasak daging babi pada suhu 160 Fahrenheit atau lebih tinggi akan mematikan parasit. Tetapi bagaimana dengan bagian tengah daging atau sepotong daging yang sering disajikan dalam keadaan setengah matang? Lebih aman memakan apa yang Tuhan suruh kita makan. Lihat Imamat 11. Dan menghindari kemungkinan dimakan oleh cacing. Apakah Anda dalam daftar makanan Anda yang menurut Allah najis? Mungkin sudah waktunya untuk membersihkan kebiasaan makan Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.